Gea duduk di kamarnya, wajahnya masih sembab tangannya. Gemetar saat membuka WhatsApp dan membaca pesan dari Dot. Gea, kita putus ya. Mulai hari ini lu jangan ngontek gue lagi. Gue nggak tahu kenapa, tapi yang jelas lu udah berubah. Gea terdiam, dunia seolah berhenti berputar, napasnya tercekat dan air. Mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Ia memeluk ponselnya erat, mencoba menahan sesak yang makin menyesakkan dada. Tangisannya pecah keras dan dalam sampai akhirnya tubuhnya melemas dan ia pingsan. Papa dan Mama Gea yang masih gelisah mendengar suara dari kamar. Gea, mereka masuk dengan panik dan mendapati Gea tergeletak di lantai. Mama Gea langsung memeluk putrinya sambil menangis, sementara ayahnya segera menelepon dokter pribadi Gea. Dok, Gea pingsan lagi, tolong cepat datang ke rumah. Di sisi lain, suasana di rumah Lisa sunyi. Piot pulang sendiri, lesu, wajahnya penuh kecewa dan penyesalan. Ia duduk dan menceritakan semua yang terjadi pada Lisa, Robi, dan Kona. Mereka semua terpukul, terutama saat Piot menceritakan bagaimana Gea ditampar ayahnya dan dipaksa pulang. Mereka semua termenung, tapi tak ada yang tahu kabar terbaru sampai akhirnya ponsel. Piot berdering, ia menerima kabar dari Mama Gea bahwa Gea sedang tidak sadarkan diri lagi dan kondisinya menurun. Piot yang sudah tak tahan lagi bangkit berdiri dan berkata, "Aku nggak bisa diam aja, Dot harus tahu semuanya. Dia salah paham, dia harus tahu Gea sakit." Dot yang sedang duduk murung di kamarnya menatap foto-foto dirinya bersama Gea. Ia kaget saat Piot datang tiba-tiba. "Lu harus tahu sesuatu, Dot," kata Piot dengan napas terburu. Dot mengerutkan alis. Piot langsung menceritakan semuanya, soal penyakit Gea, soal perjuangannya tetap datang di hari ulang tahun, soal kecelakaan, dan soal pingsannya. Gea setelah membaca pesan putus dari Dot, wajah Dot memucat, tangannya gemetar. Ia merasa bersalah, bodoh, dan sangat menyesal. Pagi harinya Dot nekat datang ke rumah Gea, tapi betapa hancurnya hatinya saat mendapati rumah itu sepi. Tetangga bilang Gea dan orang tuanya sudah pergi ke bandara pagi-pagi sekali untuk berobat ke luar negeri. Dot berdiri di depan pagar menatap kosong ke arah rumah yang kini tak lagi bisa ia masuki. Ia menunduk menangis. Dalam diam berharap ia bisa memutar waktu atau setidaknya bisa bilang satu hal sebelum Gea pergi. "Aku sayang kamu, Gea. Aku harusnya percaya kamu." Wah guys, jujur ya, awalnya kelihatan manis niat Gea buat kasih kejutan. Ulang tahun tuh bener-bener tulus, tapi ternyata kenyataan nggak seindah rencananya. Karena nggak ada komunikasi, semuanya jadi salah paham. Dot yang nggak tahu apa-apa malah mutusin Gea pas Gea lagi berjuang diam-diam buat bahagiain dia. Dan pas Gea baca pesan itu, duh guys, bayangin rasanya diputusin padahal lagi sayang-sayangnya, lagi usaha keras malah dianggap nggak peduli. Kebayangkan sesaknya. Yang bikin makin sedih, Gea sampai jatuh sakit dan akhirnya harus pergi berobat ke luar negeri setelah semua rasa dan perjuangan yang dia simpan sendiri. Dan Dot baru sadar pas semuanya udah telat. Intinya guys, cerita ini tuh ngingetin kita kalau cinta itu bukan cuma soal niat baik, tapi juga soal komunikasi, pengertian, dan jangan gampang ngejudge. Kadang yang kelihatan cuek justru lagi sayang. Sayangnya cuman nggak bisa ngungkapin dengan cara biasa. Please banget hargai setiap usaha sekecil apapun dari orang yang sayang sama kita. Jangan sampai kita nyesel pas semuanya udah nggak bisa diulang. Aku datang diam-diam dengan napas yang makin pelan. Tak peduli sakit menyerang, yang penting kau tersenyum tenang. Wajahmu terkejut menatapku, bukan karena cinta tapi rindu. Tapi tubuhku tak mampu bersandiwara. Aku baik-baik saja di hadapanmu. Kini hujan jatuh di mataku, tertinggal pelukmu dalam sayup. Bukan luka yang ku tak mampu, tapi waktu yang makin sempit untuk bertemu.